Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi praklasik. Pada pemikiran ekonomi praklasik, kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno ini terbagi menjadi 3 pemikiran, yaitu yang pertama pemikiran kaum skolastik, yang kedua era merkantilisme, yang ketiga mazhab fisiokrat. Persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai Homo economicus, yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Konsep awal ekonomi dalam sejarah dapat ditelusuri pada masa Yunani kuno. Ada seorang filsuf Yunani yang memperkenalkan istilah ekonomi, yaitu Xenophon. Nah, pada masa Yunani kuno ini, pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian filsafat, khususnya filsafat moral. Pemikiran ekonomi didasarkan kepada rasa keadilan, kelayakan, dan kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Filsuf Yunani yang memberikan sumbangsi terhadap pemikiran ekonomi terutama pemikiran ekonomi Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, kemajuan suatu negara tergantung pada pembagian kerja yang timbul secara alamiah pada masyarakat. Dan ada 3 jenis pekerjaan menurut Plato, yaitu pekerjaan sebagai pengatur dan penguasa, tentara, dan para pekerja. Para pekerja ini merupakan golongan terendah. Pemikiran Plato tentang pembagian kerja berawal dari asumsi manusia pada hakikatnya selalu ingin memperoleh barang-barang dan jasa yang sangat banyak melebihi dari kebutuhan sewajarnya. Dan hasrat manusia tersebut akan menjadi kendala dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, nafsu atau keinginan terhadap barang dan jasa harus dikekang. Perilaku hedonisme atau keinginan menguasai materi sebanyak-banyaknya telah menjadi bagian dari perilaku masyarakat Yunani pada saat itu. Berkebalikan dengan hal itu, Plato sangat mengecam kekayaan dan kemewahan. Setiap orang harus mengendalikan nafsu keserakahan, khususnya bagi orang-orang pintar, cerdik, dan berkuasa yang akan hidup berkemewahan. Di sisi lain, masyarakat umum kebanyakan akan hidup dengan kehinaan dan kesengsaraan. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Dalam bukunya, Plato menjelaskan uang adalah sebagai alat tukar. Uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat penimbun kekayaan. Dan yang lebih menarik lagi bahwa Aristoteles mengecam kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas, dan hal itu dianggap sesuatu yang tidak alamiah. Dan seorang filsuf lainnya dari Yunani kuno yaitu Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Aristoteles memberikan sumbangsi pemikiran awal tentang konsep harga dan nilai. Menurut pandangannya, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, sedangkan keinginan manusia tanpa batas. Dan demikianlah pemikiran dari tokoh Yunani kuno yaitu Plato dan Aristoteles. Kemudian kita masuk kepada pemikiran kaum skolastik. Menurut Lander, baru sejak abad 15 ketika masyarakat petani Eropa mulai proses industrialisasi, analisis ekonomi muncul sejak lahirnya pemikiran ekonomi dari kaum skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran ini adalah kuatnya hubungan dengan masalah etis serta besarnya perhatian terhadap keadilan. Hal ini karena pengaruh kuatnya ajaran gereja.
Asumsi yang digunakan dalam pemikiran ekonomi mereka adalah bahwa kepentingan ekonomi adalah subordinat dari pengorbanan, dan bahwa perilaku ekonomi adalah salah satu aspek pribadi yang terkait dengan aturan-aturan moralitas. Ada dua tokoh utama dari aliran skolastik, yaitu Albertus Magnus dan St. Thomas Aquinas. Albertus Magnus adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Salah satu pemikirannya adalah tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besar dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Oleh karena itu, Albertus Magnus dalam aktivitas tukar-menukar barang harus disertakan unsur yang etis. Seseorang yang telah melebihkan harga dianggap sudah melanggar etika dan tidak pantas dihormati. Tokoh yang kedua yaitu Thomas Aquinas, adalah seorang teolog dan filsuf Italia. Ajaran Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan ajaran Injil. Oleh karena itu, tak heran jika Thomas Aquinas mengutuk bunga sebagai bentuk riba. Yang kedua yaitu pemikiran mazhab merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Jadi, menurut sastra Dipora, mazhab merkantilisme adalah suatu mazhab yang terdiri atas orang yang menganut pemikiran ekonomi dan politik yang berkuasa pada sebagian besar negara Eropa. Pemikiran utama dari mazhab ini adalah pemikiran bahwa meningkatkan kekayaan dan wibawa negara harus memprioritaskan kerajinan daripada pertanian, selalu menjamin neraca perdagangan yang surplus dan menghimpun logam dan mulia daripada debitur. Paham merkantilisme ini banyak dianut oleh negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Salah satu tokoh dari merkantilisme yaitu Jean Bodin merupakan orang pertama yang secara sistematis meletakkan teori uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menaikkan harga barang. Tokoh merkantilisme yang lain yaitu Thomas More adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Kemudian Sir William Pretty adalah seorang raja yang aktif dan banyak menulis tentang ekonomi politik. Sehingga tak heran Franz Engels memberinya gelar sebagai the founder of modern political economy. Pretty menganggap penting arti bekerja jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Menurutnya bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Di samping itu, Pretty berpendapat bahwa uang itu diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi mazhab Fisiokrat. Mazhab Fisiokrat lahir sebagai pertentangan terhadap pemikiran merkantilisme yang sangat berkuasa dan mendominasi. Mazhab Fisiokrat terdiri atas sekelompok orang Prancis, para negarawan, para filosof, dan para pemikir ekonomi pada abad ke-18 yang mengemukakan bahwa
Tanah sebagai satu-satunya yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Sesuai dengan namanya, Theokrat berarti theokrasi yang berarti hukum alam dan kekuatan alam. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Francois Quenet. Quenet banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang menganut paham merkantilisme. Menurut Quenet, merkantilisme telah membuat pemerintah mengungkang produksi, membatasi eksperimen, metode produksi, dan selera konsumen. Di samping itu, merkantilisme telah melahirkan korupsi dan dalam skala nasional. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pemikiran ekonomi pada zaman praklasik. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.